Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah simulasi bisnis. Pada hari ini pertemuan kita yang ke-7. Tidak terasa kita sudah berjumpa ya teman-teman di pertemuan kita yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi keberkahan kesehatan kepada kita semua supaya kita bisa terus menggali ilmu mencapai kehidupan masa depan yang cerah. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai rangkaian proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan ke-7 ini. Di pertemuan ke-7 ini kita membahas tema tentang analisa akses pasar dan persaingan dalam praktek usaha. Oke, ini materi yang sangat menarik sekali. Analisa akses pasar dan persaingan dalam praktek usaha. Kita ketahui berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan peluang dan juga ancaman bagi para pelaku bisnis. Karena dengan berlakunya MEA, tentunya setiap negara akan mengalami perubahan kondisi ekonomi. Apalagi kita lihat di tahun depan banyak isu yang beredar bahwa kita akan menghadapi namanya resesi global. Dan perubahan kondisi ekonomi dan persaingan ini pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Pelaku bisnis di Indonesia harus mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan diperhadapkan pada kondisi persaingan yang semakin ketat dan peluang bisnis yang semakin terbuka saat berlakunya MEA. Kondisi seperti ini menuntut perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif dengan menawarkan produk atau jasa yang bernilai lebih atau memiliki value added, nilai tambah. Hal inilah yang dituntut oleh pasar atau market yang menjadi fokus atau sasaran untuk bersaing, berkompetisi. Pada umumnya perusahaan berupaya untuk memenuhi harapan-harapan dari konsumen dengan membangun kepercayaan dalam suatu hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggannya. Seiring dengan itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang, maka semakin bertambah pula kompetisi di antara perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuannya untuk dapat bertahan di dalam persaingan yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bertahan dalam persaingan adalah perusahaan yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Berkembangnya teknologi harus disikapi perubahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam menjalankan usahanya. Perusahaan bisa memanfaatkan teknologi untuk keperluan promosi dan komunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau merumuskan aplikasi dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Hussein Umar 1999. Manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivitas, yaitu
Analisis strategi, rumusan strategi, dan implementasi strategi. Alex Miller 2003. Manajemen strategi adalah sekumpulan konsep, prosedur, dan alat, serta sebagian karena sifat khas praktik perencanaan sektor publik di tingkat lokal. Brisson dan Ellinsweiler tahun 1995. Jurnal berkala ilmiah efisiensi volume 16 nomor 03 tahun 2016 Claudia Vanessa Vitoy 305 manajemen strategik mengatakan manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, merumuskan, aplikasi, dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya di masa yang akan datang. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. David 2009. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya Candler 2002. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau terus meningkat dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Umar 2003. Rumusan strategi. Dalam merumuskan strategi ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu misi, baik luas ataupun sempit, tujuan, strategi, dan kebijakan. Unger dan Whelan 2001. Sedangkan menurut Wahyudi 1996 bahwa proses pembuatan strategi terdiri dari 4 elemen, yaitu identifikasi masalah-masalah strategik yang dihadapi oleh organisasi, pengembangan alternatif strategi yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya, evaluasi dari tiap alternatif dan penentuan atau pemilihan strategik yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Strategik bersaing generik, seorang manajer harus memilih strategi bersaing yang akan memberikan organisasi suatu keunggulan bersaing. Di antaranya strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan atau leadership, dan strategi fokus. Ide bisnis adalah yang pertama, pendirian usaha baru. Yang kedua, pengembangan usaha yang sudah ada. Dan yang ketiga, pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur atau wirausaha dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Rencana bisnis adalah alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, mengenal kondisi pasar beserta karakteristiknya. Yang kedua, mengenal permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Yang keempat, mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Kelima, menyusun program pemasaran beserta strateginya. Dan yang keenam, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Mengenal kondisi pasar. Kita lihat di sini, mengenal kondisi pasar beserta karakteristiknya. Pasar atau market adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Tempat tidak harus nyata secara fisik, namun juga bisa melalui sarana elektronik seperti HP, fax, email, atau internet. E-marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Pasar merupakan himpunan konsumen yang memiliki minat atau kebutuhan, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Pasar potensial merupakan himpunan konsumen yang memiliki keinginan untuk membeli produk dan jasa tertentu. Struktur pasar, kita lihat di sini.
Kita akan mempelajari struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Contohnya pasar beras, pasar sayur, pasar buah, pasar modal atau bursa efek. Itu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Kita lihat di sini produk-produk dari Unilever. 3, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopoli. Contohnya adalah listrik, ya, dikuasai oleh PLN, kereta api oleh KAI, Telkom Indonesia, dan lain sebagainya. Itu adalah pasar monopoli. Pemasaran. Pemasaran adalah upaya untuk menciptakan atau menjual produk kepada berbagai pihak dan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan barang atau jasa kepada konsumen. Permintaan konsumen ditentukan oleh harga barang, pembanding harga dari barang pengganti, pendapatan, dan juga selera. Kelompok pasar ada 4, yaitu pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Yang pertama, segmentasi pasar atau kelompok beli. Geografis, bangsa dan negara, demografis, usia, jenis kelamin, psikografis, gaya hidup, kelas sosial, perilaku konsumen, pengetahuan, respon terhadap produk. Yang kedua, pasar sasaran, tingkat keaktifan segmen, evaluasi segmen pasar, data penjualan terakhir, memilih segmen atau pasar potensial. Yang ketiga, posisi pasar, keunggulan produk atau jasa. Penetapan harga dilakukan berdasarkan analisis terhadap daya beli konsumen. Program dan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Yang keempat, strategi promosi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.